Kemarin kita membahas tentang Gedung Padang, dan itu ada di Indonesia. Apakah di belahan dunia lain yang namanya peradaban atau kemajuan peradaban di masa lalu ini sudah ada? Itu jelas tentu saja ada. Nah, buktinya apa sih? Mengapa kita hanya membahas dari satu arah saja? Kenapa kita tidak membahasnya secara holografik atau dari semua arah? Kenapa kita membahasnya hanya sekedar untuk diketahui saja tanpa kita bahas lebih dalam lagi, sehingga kita mampu membuat sesuatu dan membuat jawaban ketika krisis itu muncul? Ketika kita mengetahui bahwa di dalamnya itu ada sesuatu yang sebetulnya itu adalah ilmu yang luar biasa. Harta karun yang ada di Gunung Padang itu, di Gedung Padang itu adalah ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana membentuk sesuatu, mencampurkan sesuatu, dan membuat sesuatu yang mampu menjadi pedoman masyarakat pada masa ketika gedung tersebut didirikan. Kita jangan berharap di sana ada emas. Kita jangan berharap di sana ada harta karun. Harta karun yang tidak ternilai di gunung tersebut atau di gedung tersebut adalah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita mengetahui di dalamnya itu ternyata ada sumber energi, apakah kita mampu membuat itu? Apakah kita mampu kembali membuat sesuatu yang bisa menjadi jawaban tentang krisis energi yang ada di dunia? Nah, selanjutnya ada lagi misteri yang pada tahun 1944 kita sudah, nanti tentang nuklir itu kita akan lanjutkan tentang pembahasan bagaimana lebih dalam lagi. Kita akan membahas secara global dulu sekarang, di mana sebetulnya masa lalu itu sebetulnya tidak seprimitif yang kita bayangkan. Misalnya terbukti pada tahun 1944, seorang anak berumur 10 tahun bernama Newton Anderson menjatuhkan. Jadi ketika dipegang tiba-tiba bluk, batu bara yang dia pegang itu jatuh di ruang bawah tanah dan mendapatkan sebuah lonceng kecil di dalamnya. Jadi ketika si anak itu menjatuhkan batu bara yang ada di tangannya, ketika terbelah batu baranya itu, ternyata di dalam batu bara itu terdapat sebuah lonceng. Bentuk loncengnya itu seperti genta atau genta yang biasa dipakai oleh pedanda-pedanda Bali, yang dia berbunyi ting ting. Nah, sedangkan batu bara tersebut berasal dari pertambangan bituminous yang ditambang dekat rumahnya di kabupaten di sana kalau ada kabupaten di sekitar Upshur, West Virginia. Dan ternyata ketika diteliti, setelah diteliti oleh Universitas di Oklahoma, University of Oklahoma, di laboratoriumnya jelas, ternyata lonceng tersebut berasal dari zaman karbon. Dan ternyata usia lonceng tersebut itu berumur 300 juta tahun. Nah, bayangkan, lonceng ditemukan di dalam batu bara dan lonceng tersebut berumur 300 juta tahun. Setelah dianalisa dan aktivasi nuklir, terungkaplah bahwa bel itu terbuat dari campuran logam yang tidak biasa. Nah, ini satu lagi. Logam yang ditemukan di dalam bel tersebut, di dalam lonceng tersebut atau di dalam genta tersebut, ternyata itu tidak dibuat seperti bahan-bahan yang ada pada zaman sekarang. Bahannya itu tidak ada yang namanya tembaga, seng, timah, arsenik, yodium, selenium, itu tidak ada. Tapi dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tetapi mengapa sekali lagi berita tentang hal seperti ini atau penemuan-penemuan atau temuan seperti hal seperti ini itu tidak pernah diekspos? Karena hal seperti ini
itu dinamakan out of place artifact, atau artefak atau barang-barang artefak yang di luar tempatnya, dan tidak boleh itu diekspos karena nanti ketahuan bahwa masa lalu itu ternyata tidak primitif. Nah, kenapa masa lalu yang modern itu disembunyikan? Ternyata kita memang dibuat seperti itu. Kita direkayasa agar kita itu tidak mengetahui bahwa masa lalu itu modern, agar kita itu mudah disetir, agar kita itu mudah dibohongi, agar segala sesuatu yang ada, misteri itu bisa dikuasai oleh kelompok mereka saja. Saya tidak akan sebutkan kelompoknya itu di sini, karena siapa tahu kelompok itu sekarang sedang mendengarkan acara saya, sedang mendengarkan apa yang saya katakan ini, dan mungkin sedang manyun di sana karena rahasianya sedang dibongkar oleh saya. Nah, ada lagi pot besi ditemukan di dalam batu bara. Jadi selain lonceng, selain bel, selain gente tadi, ternyata ada lagi sebuah pot besi yang ditemukan di dalam batu bara. Itu ditemukan di Arkansas pada tanggal 27 November 1948, tepatnya di Sulphur Springs. Nah, jadi saya menemukan, kata orang itu tuh, kata yang si penemunya itu menemukan, di sini tidak disebut namanya, menemukan sebongkah batu bara yang terlalu besar untuk digunakan. Jadi dia belah dengan palu godam. Ketika batu bara itu belah, pecah, ternyata dari dalam itu terlempar sesuatu yang berbentuk seperti panci besi, jatuh di tengah-tengah meninggalkan bekas. Dan itu ada cetakannya, dan tercetak di dalam batu bara itu. Ada salah seorang karyawan perusahaan yang bernama Jim Stoll, yang tadi dia itu tidak mau menyebutkan namanya. Nah, ketika menelusuri, Jim Stoll ini menelusuri sumber batu bara, jadi memang betul pertambangannya itu ini di daerah yang tadi disebutkan, Arkansas. Nah, akhirnya pot itu diteliti dan ternyata umurnya juga ratusan juta tahun. Nah, bayangkan. Jadi, sekali lagi, apakah masa lalu itu modern, ataukah masa lalu itu primitif? Nah, selain Gedung Padang yang ada di kita, yang ada di Cianjur di sana, sebetulnya masih banyak sekali di negara kita pun menyimpan misteri yang belum pernah diungkap, atau mungkin belum terungkap, atau mungkin belum dimengerti oleh para peneliti ini, atau mungkin hanya dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, lonceng seperti genta ini juga pernah ditemukan di piramida Sadahurip. Piramida Sadahurip itu ada di sekitar Garut. Kami menyebutnya piramida Sadahurip karena kami sudah terbiasa dengan penyebutan itu. Tetapi apabila ada yang mengatakan itu Bukit Sadahurip, itu tidak ada masalah. Tapi di sana telah dan pernah digali dan sudah ditemukan semacam prasasti. Dan ternyata oleh penggali pertama itu, di sebelah dari prasasti yang ada di Gunung Sadahurip itu, atau di piramida Sadahurip itu, atau di sekitarnya dari Sadahurip itu ada sebuah genta juga yang berukuran sama dengan yang ditemukan di pertambangan tadi yang sudah berumur 300 juta tahun. Saya berpesan pada penemunya itu, tolong ini jangan dikemana-manakan, tolong simpan dan tolong dijaga. Jangan sampai nanti hilang, karena ini benda yang sangat berharga. Karena dilihat dari umurnya,
Semakin tua sebuah benda, apalagi itu benda-benda seni atau benda-benda yang katanya dulu itu berfungsi dengan baik, bisa berfungsi untuk mempengaruhi gelombang otak atau bisa berfungsi untuk hal lain, itu apabila dijual pada zaman sekarang, ketemu kolektor itu akan sangat mahal. Jadi saya berpesan pada penemunya, itu tolong dijaga. Dan ternyata bukan hanya genta saja ditemukan di sana. Banyak sekali benda-benda purbakala yang ditemukan di sana. Kita jangan percayakan itu pada orang-orang sembarangan. Nah, apabila ternyata bahwa masa lalu itu modern dan ternyata ditemukan pula peninggalan-peninggalan yang berumur sangat luar biasa tua, ratusan juta tahun. Nah, sekarang bagaimana manusianya? Bagaimana tentang katanya, yang katanya apakah benar katanya masa lalu itu manusia itu tidak ada? Yang ada adalah manusia-manusia purba atau disebut Homo erectus.